Yo, kembali lagi bersama Klasik Motor Corner. Kali ini kita sedang bersama si Astrea Star dan di video kali ini kita bakalan melakukan pergantian di bagian gear belakang dan juga gear depannya ya. Termasuk kita juga bakalan melakukan pergantian di bagian rantainya. Karena memang untuk si Astrea Star ini kemarin saya dapatnya itu dalam keadaan udah pada runcing-runcing tuh gearnya, bisa dilihat barudak. Ini tuh udah bahaya banget kalau misalkan dipaksa buat di jalan. Karena memang kalau udah dalam kondisi gini nih udah pada molor-molor tuh. Kendor banget ini tuh. Jadi diharuskan untuk melakukan pergantian nih. Dan kebetulan kali ini tuh saya udah menyiapkan sebuah gear. Ini tuh memang bekasannya dari Suprapit yang pernah saya ganti juga kemarin karena untuk melakukan pergantian diganti ukurannya. Kita bakalan coba pasangkan di si Astrea Star ini apakah sama ataupun beda ya. Dan ini dia kondisi dari pelek si Astrea Star ini masih menggunakan pelek bawaannya kemarin yang ditambahin sama wheel dop. Nah di karetnya juga ini masih bagus tuh, kayaknya itu dari karet ban truk ya udah diganti, yang ini tuh biasanya lebih awet. Dan ini kondisi dari napgir belakangnya itu masih dalam keadaan bagus dan juga bisa dilihat tuh, aduh masih pada kotor. Pokoknya ini tuh bakalan saya detailing pokoknya. Biar kondisinya kinclong kembali. Gak tahu habis dari mana ya ini motor tuh duh. Kayak habis kecemplung di got barudak. Langsung saja setelah melakukan di beberapa pengerjaan, kita juga mengganti olinya dan juga kita bakalan melakukan pengerjaan di bagian karburatornya nih. Dan tentunya bakalan kita bersihkan ulang di bagian mesin-mesinnya karena memang dalam kondisi kotor banget tuh, sampai ke atas karbu juga dalam keadaan kotor. Dan ini di bagian olinya juga udah saya ganti dan udah hitam banget ya. Langsung saja tanpa basa-basi kita bakalan melakukan pembongkaran di bagian gear belakang terlebih dahulu. Kita bakalan coba ya diganti sama yang gear bekas Suprapit yang masih bagus itu ya. Apakah sama? Kalau misalkan beda kita bakalan cari lagi apakah ada yang sama ya stok di bengkel. Kalau misalkan nggak ada kita bakalan coba beli baru ya. Ini tuh saya juga menggunakan rantai yang bekasan dari si Suprapit karena memang ukurannya sama ya 428. Kita bakalan coba aja, kita buka dulu si murnap gearnya. Oh iya barudak, dan untuk kedepannya mungkin kita bakalan update terus di bagian pengerjaan si Astrea Star ini. Kita bakalan melakukan peremajaan di beberapa komponen seperti di bagian seal magnet-nya kita bakalan bikinkan lagi video untuk melakukan pergantiannya seperti biasa. Dan juga di bagian karburator tentunya karena memang kemarin itu barudak pas saya ambil si motornya itu berbet banget ya, gak tahu emang udah kotor di bagian karbunya, gak tahu emang di bagian selang bensinnya mampet. Pokoknya kita bakalan cari tahu semuanya. Kita lihat nih untuk kondisi dari gear belakang si Astrea Star ini tuh, wah ini tuh udah runcing banget kayak gigi hiu, wah parah pokoknya barudak. Ini tuh wajib diganti karena membahayakan kita ya kalau misalkan sedang membawa motornya. Tuh napgearnya mah aman, nggak perlu diganti. Kita bakalan samakan terlebih dahulu si gearnya. Ternyata untuk si gear yang Suprapit itu gak sama ya. Tadi tuh beda banget sih dudukan bautnya. Jadi kita coba cari lagi di bengkel dan ternyata ini tuh ada bekasan si Astrea 800 yang dulu tuh ini, sedangkan
Yang untuk Suprapit mah beda banget di bagian dudukan bautnya. Kita coba ya deketin ke si dudukan bautnya. Tuh barudak jauh banget ya, jadi gak bakalan bisa kalau misalkan barudak mau melakukan pergantian gear. Astra menggunakan Suprapit ataupun apa itu ya, Supra gak bakalan sama ya kalau misalkan gearnya bawaan Astra. Tuh ini tuh bekas si Astrea 800 ukurannya itu 420. Jadi memang bedanya itu agak sedikit tipis ya kalau misalkan sama 428. Dan sedangkan kalau si rantainya itu kita bakalan menggunakan 428 tetap. Tapi kalau secara hitung-hitungan si rantainya itu masih bakalan masuk ya ke gear 420. Cuman bedanya di bagian ketebalan sampingnya aja. Agak sedikit ada ruang, tapi gak apa-apa barudak ya kalau misalkan dipakai ke gear 420 juga. Kita bakalan pakai dulu aja ya si bagian gear belakang menggunakan 420 ini. Yang penting itu kalau rantai yang ukurannya lebarnya harus sama ya. Kalau misalkan 420 ke bawah itu kan bakalan lebih sedikit kecil ya sama 428, jadi bakalan nantinya itu gak bakalan masuk ke bagian lengkungan gearnya kalau misalkan menggunakan gear 420 ke bawah, sedangkan nantinya 428. Langsung saja kita bakalan spill nih buat gear depannya itu menggunakan gear 13 tuh. Kalau yang depannya itu 428 ya masih tetap. Kita langsung saja eksekusi pemasangan, dan biar cepat kita bakalan percepat dulu aja ya untuk video pemasangan. Mungkin juga barudak juga sudah pada tahu kalau untuk pemasangan mah gampang banget ya, pasti barudak semua juga pasti bisa. Terlebih dahulu kita bakalan cek di bagian gear depannya ya, karena belum saya buka. Tapi untuk kecurigaan saya juga sama ya, kalau untuk gear depannya itu pasti udah pada runcing dan juga pada wajib diganti ya, karena kayaknya. Dan ternyata memang bener aja barudak ya, untuk gear depannya juga sama aja parahnya sama gear belakang. Bisa dilihat nih, kita bakalan spill untuk kondisi si gear depannya juga yang sama-sama mengenaskan nih. Ini tuh gak tahu ya sampai ke runcing gini berapa lama gak diganti ya sama owner sebelumnya. Kayaknya mah penting bisa maju ya barudak kalau dilihat-lihat ini motor. Tuh barudak bisa dilihat, parah banget. Jadi ini tuh wajib diganti ya barudak. Kita bakalan ganti sama gear yang tadi, yang gear 13 ukuran 420. Dan ini juga nih untuk sensor netral dan gigi topnya juga gak dipasang tuh, pantesan kemarin saya lihat ke dashboard atas itu gak pada nyala, ternyata memang gak dipasang ya barudak. Dan barudak, seperti yang sudah saya bicarakan tadi bahwa untuk pemasangan mah bakalan saya percepat dan saya skip aja ya. Dan ini di hasilnya. Ini tuh untuk gear belakang, gear depannya maksudnya, dan ini rantai-rantainya juga ada beberapa yang untuk pengetesan, dan ini yang paling bagus ya. Dan bisa dilihat tuh gear 420 bisa dipasang menggunakan rantai yang ukuran 428, dan itu gak apa-apa ya, masih wajar dan bakalan gak ada efek samping sama sekali ke penggunaan nantinya. Kita percepat lagi aja ya biar nanti barudak gak terlalu bosan kalau kepanjangan. Barudak rencana itu nanti kita bakalan touring menggunakan Astrea Star ya, karena memang ada rencana nanti bakalan camping di pinggir danau. Dan untuk video campingnya mungkin gak bakalan saya bikinin ya. Nih barudak bentar.
Ini udah kepasang tuh. Untuk sensor gigi netral dan gigi topnya udah kepasang. Jadi tinggal kita pasang kembali ya untuk roda belakangnya. Dan juga untuk penyetingan kekencangan rantainya. Taruh dulu barudak ya. Kita siapin dulu alat-alatnya. Lanjut lagi ya, tadi pembahasan untuk kedepannya kita bakalan melakukan touring kecil-kecilan ya, nanti bakalan menggunakan si Astrea Star ini, dan kita bakalan test ride apakah kuat ya ke kondisi nanjak-nanjakan si Astrea Star ini, karena memang untuk si Astrea Star sendiri juga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Untuk permesinan mah cuman yang kemarin saya ceritakan memang ada sedikit kendala di bagian suaranya aja ya. Untuk bagian mesin itu ada sedikit ngiung. Kemungkinan itu tuh dari gigi primer dan gigi sekundernya yang udah aus dan harus dilakukan pergantian biar suaranya halus kembali, dan ngiung yang enggak ada itu harus diganti dua-duanya otomatis ya barudak. Karena misalkan kalau sebelah-sebelah mah itu gak bakalan terlalu ngefek ya biasanya ke suara. Jadi harus satu set. Kita pasang dulu ya untuk roda belakangnya. Sebari kita pasang roda, kita bakalan bahas-bahas mengenai si Astrea Star ini. Karena memang untuk si Astrea Star sendiri itu merupakan generasi kedua ya dari keluarga Honda Astrea ini. Yang pertama itu dari si Astrea 800 yang kemarin saya punya yang sudah laku itu. Kemudian setelah Astrea 800 langsung ke Astrea Star yang ini nih, yang kaki-kaki depannya masih sama kayak si Astrea 800 menggunakan Boss Ayun. Dan sedangkan untuk selanjutnya di generasi Astrea ini itu bakalan muncul di Astrea Prima ya barudak. Kalau misalkan kalian tahu itu Astrea Prima itu sendiri untuk body-bodinya gak jauh beda ya sama Astrea Star. Cuman perbedaannya itu ada di bagian kaki-kaki depan yang sudah menggunakan shock breaker tipe teleskopik ya, dual shock teleskopik. Jadi bedanya itu ya untuk si antara Astrea Star dan juga Astrea Prima ke atas. Seperti Grand, terus Astrea Legenda itu tuh udah pada menggunakan kaki-kaki depan tipe yang halu-halu ya kalau bahasa bengkelnya itu. Beda kalau misalkan dari Astrea Star ke bawah masih menggunakan lengan Ayun, bahkan sampai ke seri C seriesnya yang C70 itu juga masih menggunakan tipe lengan Ayun ya barudak. Jadi rencana itu si Astrea Star ini bakalan saya restorasi. Nanti kalau misalkan barudak pada minat ya untuk si Astrea Star ini sendiri, kalau udah direstorasi, kontak-kontak aja ya lewat kolom komentar ataupun DM IG di IG yang klasik culture ya barudak. Bisa di DM langsung ya ke WA saya, ke IG saya maksudnya. Nanti bakal saya cantumin di deskripsi. Kalau misalkan mau tahu ya mengenai rincian dari si Astrea Star ini, mengenai surat-surat dan juga kelengkapan si Astrea Star, bisa banget langsung dijapri ke DM Instagram ya barudak. Mungkin barudak untuk pemasangan ban mah gampang-gampang aja ya seperti itu. Karena sama aja di semua merek motor juga untuk pemasangan ban mah. Cuman kita bakalan melakukan penyetingan di bagian rantai nih, karena untuk rantainya itu sendiri harus benar-benar pas ya untuk kekencangan dan juga kelurusannya. Karena kalau misalkan tidak lurus nanti bakalan bunyi-bunyi yang gak enak lah pokoknya. Tapi kita bakalan percepat lah, karena untuk penyetingan mah gampang-gampang aja. Pokoknya untuk
kiri kanannya harus sama dan juga harus lurus ya barudak. Mungkin cukup sekian untuk video pembahasan mengenai pergantian gear belakang dan juga gear depan dari si Astri Astar ini. Nantikan untuk video-video selanjutnya kita bakalan terus update si Astri Astar ini di channel Classic Motor Corner. Jangan lupa barudak support terus si channel Classic Motor Corner ini, karena tanpa support dari barudak channel Classic Motor Corner ini gak bakalan bisa apa-apa ya barudak. Terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video Classic Motor Corner selanjutnya.